Ini videonya aku. Oke, Seva, selamat siang. Siang. Eh, Selamat ya, hari ini kamu sudah lulus, sudah diwisuda tadi pagi. Kita mau cerita-cerita nih pengalaman Boleh. kamu. Coba, kamu dari mana sih, Seva? Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Rizdefa Prati Stiavani. Aku ini adalah wisudawan Wisprel di ITB 2025 dan aku itu jurusan Teknik Geologi dari Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian. Hmm, oke. Kamu tadi Fakultas Ilmu Kebumian ya? Iya, Eh, Oke, kamu masuk tahun berapa, Seva? aku masuk tahun 2021. 2021. Iya. Nah ini kan kamu 2025 itu sudah lulus nih. Iya. Berarti kamu sudah menyelesaikan kuliah 3,5 tahun ya? Iya betul, masa Itu, studinya 3,5 tahun sampai di semester 7. Jadi aku kebagian wisuda di wisuda April. itu sebenarnya sangat luar biasa sekali ya. Proses belajarnya hanya 3,5 tahun ya. Iya. Coba kok sharing-sharing ke kita dong. Eh, Bagaimana sih proses belajar mengajar di ITB? Karena kan menurut orang-orang itu kan di ITB susah sekali itu. Coba ceritain deh. Oke, boleh-boleh. Mungkin boleh cerita sedikit kali ya mengenai gimana cara metode belajar di TB. Sebenarnya untuk di TB sendiri itu dosen-dosen itu mengajarkan kita untuk bisa kuliah dan belajar mandiri gitu. Namun setiap di kelas kita tetap diberikan arahan sama dosen, tetap dikasih materi. Kita sebagai mahasiswa kita bisa mencatat dan juga mencari tahu lebih dalam lagi di buku yang udah diberikan sama dosen-dosen ataupun dari ITB-nya langsung kayak gitu. Nah, jadi yang dituntut adalah efektivitas dalam belajar. Semakin kita rajin dalam membaca, mencari ilmu baru di buku, di PPT yang diberikan sama dosen, semakin banyak ilmu kita dan kita juga bisa praktekinnya secara langsung seperti itu. Kamu stres nggak siapa di ITB selama 3,5 tahun ini? Eh, Ya seperti pada umumnya ya, stres juga. Cuman di ITB sendiri itu temen-temennya tuh banyak banget, temen-temennya tuh solid-solid banget. Alhamdulillah himpunan aku sangat support untuk akademiknya. Jadi kita diberikan pembelajaran ya dari kating-katingnya, diberikan tutor. Jadi akademik kita lumayan terbantu nih. Jadi kita setiap mau ujian kita akan diajarkan oleh kating-kating kita. Jadi ketika kita ujian kita udah bisa mempelajarinya gitu. Kan gini Seva, kamu kan 3,5 tahun tuh belajar di ITB ya. Ada nggak sih kiat-kiatnya gitu supaya dalam 3,5 tahun itu selesai? Karena kan pada umumnya itu untuk menyelesaikan sarjana S1 itu kan 4 tahun atau lebih gitu ya. Coba dong ceritain. Oke, jadi kenapa aku bisa 3,5 tahun ya? Jadi tuh pada awalnya aku ngambil KP atau kerja praktik itu di semester 4 menuju semester 5, dimana orang-orang itu masih liburan tuh. Jadi kita curi start dulu. Jadi orang-orang liburan kita KP, selanjutnya di semester depannya kita TA. Semester 5 menuju ke 6. Nah, disitulah kita mulai ngolah data untuk tugas akhir. Makanya kenapa bisa lulus lebih cepat, karena mulainya juga lebih cepat gitu. Oh, artinya kita belajar itu harus fokus ya, Iya, ataupun betul banget. target itu sudah ditentukan dari awal gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau menurutmu itu ada nggak sih hambatan-hambatan dalam kuliah di ITB? Hambatan pasti ada aja ya, hambatan-hambatan yang bakalan menyambut kita di ITB tentunya, apalagi masalah dosen-dosen. Ada yang dosennya lumayan susah ditemuin, lumayan susah dihubungin, yang menghambat tugas akhir, bimbingan dan segala macam. Cuman sekali lagi komunikasi itu penting banget. Jadi selama kita mengerjakan tugas akhir sampai kita menjalani
hal akademik di ITB. Yang penting itu adalah komunikasi dan juga kasih dosen itu untuk mempercayai kita gitu. Jadi kalau kita udah bisa saling percaya sama dosen, dosen udah deket sama kita juga enak untuk komunikasi dan untuk mengurus hal-hal atau dokumen-dokumen yang berhubungan nih sama hal-hal akademik kayak gitu sih. Oh iya, kamu kan sekarang ini sudah lulus ya. Planning atau rencana ke depan kamu itu apa sih, Seva? Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya juga nih perihal abis lulus mau ngapain sih gitu, kenapa sih lulus cepet banget gitu, mau ada apa. Jadi kenapa aku nge-planning 3,5 tahun ini, karena di teknik geologi ini memang semakin banyak pengalaman maka semakin banyak peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi gitu. Karena di perusahaan-perusahaan memang lebih banyak yang mencari experience hire. Jadi aku lumayan mempercepat nih setengah tahun ini untuk cari pengalaman. Jadi habis lulus ini aku mengerjakan proyek gelap ITB untuk menambah pengalaman aku. Habis itu baru aku nantinya akan sambil apply pekerjaan yang memang sejalan dengan jurusan aku, yaitu teknik geologi. Doain semoga cepat dapat pekerjaan terbaik. Amin amin, semoga diberi kelancaran ya Seva ya. Oh ini mengenai ini Seva banyak yang bertanya mengenai biaya tuh, biaya kuliah di ITB. Kan menurut orang-orang itu katanya kan berat sekali gitu ya. Menurut kamu gimana sih? Kayak untuk biaya kuliah itu normal ya di ITB itu 12,5 juta itu untuk SNM, SBM. Nah untuk mandiri sendiri itu sekitar 25 juta per satu semesternya, serta uang pangkal 25 juta. Cuman memang di ITB banyak banget beasiswa yang bisa diambil ya. Kayak aku juga dapat beasiswa. Jadi untuk biaya UKT-nya itu aku gratis atau 0 rupiah. Itu bisa diusahakan dengan mengikuti step-step nantinya yang bisa mendapatkan beasiswa dari ITB. Terus juga bisa dari himpunan. Jadi ketika udah masuk ke himpunan, biasanya di sana banyak banget akses informasi untuk dapetin beasiswa dan banyak lainnya lah, kayak beasiswa Salman dan lain-lain. Berarti nggak perlu khawatir ya, atau nggak perlu ditakutkan untuk biaya pendidikannya ya. Betul banget. Terus Seva, untuk pesan-pesan untuk ini deh, untuk adik-adik kamu yang ingin kuliah di ITB. Bagaimana sih? Oke, pokoknya pesannya terus semangat belajarnya, terus berjuang, jangan takut, pokoknya pede aja, harus giat belajarnya, harus rajin, harus semangat. Karena kalian tahu persaingan itu ketat banget, jadi lakukanlah yang terbaik ya. Terus juga masalah biaya jangan dipikirkan, gak usah khawatir karena ITB itu banyak banget beasiswanya. Semangat! Oke Seva, terima kasih sharing-sharingnya ya. Iya. Ya, doakan semoga Seva kedepannya tambah sukses selalu. Amin, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Bye-bye semuanya. Ya.